Baik semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Hari ini saya memberikan materi melalui video yang saya rekam pada topik penerapan turunan atau diferensial pada ekonomi bisnis. Ya. Eh, Oke, nah sebelumnya kalian sudah membahas atau kita sudah membahas tentang konsep pulang pokok, ya, untung dan rugi, ya, yang ditinjau dari total cost dan total revenue-nya, ya. Kemudian uh, pulang pokok terjadi jika cost sama dengan revenue atau total cost sama dengan total revenue. Nah, keuntungan jika cost-nya lebih kecil daripada revenue-nya, dan rugi jika cost-nya lebih besar dari revenue-nya. Nah, bagaimana jika suatu perusahaan ingin menentukan keuntungan maksimalnya? Nah, analisis seperti apa yang kiranya bisa digunakan untuk menentukan berapa keuntungan maksimal, ya? Dia ingin menentukan keuntungan maksimal, misalnya berapa harus targetnya harus terjual, ya. Eh, Apa namanya, dari perusahaan tersebut. Nah, untuk membahas itu kita akan berada pada capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep turunan atau diferensial. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan konsep turunan diferensial untuk memecahkan masalah ekonomi bisnis. Ya, dan turunan ini merupakan ya, konsep kalkulus dalam matematika, ya, di mana dasarnya adalah limit, eh, yaitu sifatnya nilai pendekatan suatu fungsi, ya. Nah, di sini salah satu tujuannya adalah untuk menentukan keuntungan maksimal, ya. Oke, nah inilah bentuk fungsi, ya. Misalnya eh, fungsi eksponen, ya. Ini ada fungsi eksponen, ya. Oke, ada fx sama dengan x pangkat n. Nah, ini turunannya, ya, disimbolkan f absen x itu turunannya, ya. Itu sama dengan n-nya ini, ya, n-nya ini, ya, itu dibawa ke depan, ya. Kemudian pangkatnya ini adalah dikurangi satu. Ya, oke, jadi begitu, ya, konsepnya. Eh, oke, nanti kita contohkan, ya. Nah, kemudian fx sama dengan ax pangkat n, turunannya berapa gitu. Turunannya apa? Nah, berarti a sama, ya, konsepnya, ya. Jadi n di sini itu dibawa ke depannya ini, ya. Kemudian pangkatnya dikurangi satu. Ya, oke, secara dasar sebenarnya di sana saja, ya. Oke, kita tidak perlu tahu eh, lebih jauh. Kalau mau lebih tahu jauh, ya belajar mandiri. Kenapa konsepnya seperti ini? Ya, nah di sini kalau misalnya fungsinya itu yang diturunkan itu adalah fungsi apa namanya, suatu fungsi juga dipangkatkan n, ya, maka turunannya adalah eh, tetap sama, ya, konsepnya. Jadi e-nya di depan, terus pangkatnya dikurangi satu, kemudian dikali dengan turunan daripada eh, fungsi tersebut. Nah, kita coba contohkan, ya. Nah, ini ada beberapa contoh, ya. Eh, Kita contoh ini yang pertama, ya. Nah, kalau misalnya kita punya fungsi fx sama dengan min 3, berapakah turunannya? Nah, di sini kita turunannya fx, f absen x, ya, sama dengan, nah, di sini pada sebenarnya ada satu, ya, di sini sebenarnya ada x-nya, ya. Kita pakai bantuan, ya. Tapi x-nya itu pangkat 0, ya. Jadi x pangkat 0 kan satu, ya. Nah, kita pakai bantuan, ya. Jadi kalau menggunakan konsep yang pertama ini, ya, maka min 3 kan gitu, ya, pelan-pelan, ya. Min 3 dikali 0, di mana x 0-nya dikurangi satu kan gitu, ya. Sehingga di sini sama dengan min 3 kali 0 itu hasilnya 0, ya. Dikali berapapun hasilnya 0, ya. Sehingga turunan daripada eh, apa namanya, min 3 ini adalah 0.
Nah, oke. Nah, kita lanjut ya. Y sama dengan X kuadrat. Itu turunannya berapa? Kita tuliskan Y absen ya. Nah, kita tinggal, nah berarti E-nya ini adalah 2 ya. Berarti bawa ke depan 2 dikali X, pangkatnya dikurangi 1. Ya. Berarti sama dengan 2X ya. Nah, di bawahnya bagaimana? Nah, ini eh, A absen X ya. Sama dengan, nah ini 2. Ini pakai yang ini ya. Pakai yang ini ya. Nah, ini ya. Berarti 2 dikali pangkatnya 5, X pangkatnya dikurangi 1. Ya, sehingga ini sama dengan 2 kali 5 itu 10, X pangkat 5 kurang 1, 4. Ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, yang ketiga ini belum dapat ya. Kita coba buat satu ini ya. Misalnya Fx itu sama dengan 2x plus 3 gitu ya. Maka ini begini ya. Maka turunannya bagaimana? Bisa atau 2x pangkat 3 dipangkat 2 ya gini ya. Berarti 2-nya ke depan kan itu ya. 2-nya ini ke depan. Berarti F absen X sama dengan 2-nya ke depan kali 2x plus 3, 2-nya kurang 1 dikali turunan dari di dalam ini. Turunannya ya. Turunannya berarti turunan dari 2x plus 3 adalah berapa? Turunan dari 2x kan 2 ya. 2 ditambah turunan dari 3 adalah 0 ya. Nah, kurang lebih begitu. Jadi sama dengan 2 kali 2x plus 3 dikali 2 ya. Terus sama dengan 4 kali 2x plus 3. Nah, ini turunannya. Oke, nah ini bentuk yang pertama ya, bentuk turunan. Adakah bentuk yang lain? Ada ya. Jadi ada banyak sebenarnya bentuknya, kita ambil beberapa saja. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan turunan. Jadi bentuknya fx sama dengan 2 ux ditambah vx. Maka turunannya adalah turunan ux itu diturunkan juga vx-nya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya ya sebenarnya sudah sebelumnya ya. Misalnya fx sama dengan misalnya ya 4x kuadrat plus 3x misalnya. Ya. Nah, ini kan seperti ini ya. Maka turunannya adalah ini diturunkan juga begitu ya. Jadi ini turunannya adalah 4. Kita pelan-pelan dulu ya. Kita bertahap dulu. 4 dikali 2 X pangkat 2 kurang 1 kan gitu ya. Ditambah 3 dikali. Kalau nggak ada tulis ini berarti 1 ya. 3 kali 1 kali X pangkat 1 kurang 0. Kurang 1 ya. Sorry. Bentar. Kurang 1. Nah, ini sama dengan 8. X-nya 2 kurang 1 adalah X ya. Ditambah 1 kurang 1, 0 ya. X pangkat 0, 1 ya. Sehingga ini 3. Jadi begitu. Nah, nanti kalau sudah paham ya, kita langsung saja kerjakan ya. Misalnya GX itu sama dengan misalnya 6X misalnya min dikurang misalnya 0,5 X pangkat 3 gitu ya. Nah, kalau sudah paham langsung aja ya. Kalau bentuknya 6X berarti turunannya adalah 6 ya. Dikurang ini 0,5 ya. 0,5 kali 3 itu adalah 0, sorry. 0,5 kali 3 berapa? 1,5 ya. 1,5.
Nah, pangkatnya dikurangi 1. 2 kurang 3 kurang 1 adalah 2. Inilah hasil. Ya, ini kalau sudah paham ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini bentuk yang berikutnya, turunan fungsi. Jika ada fx sama dengan ux kali vx, maka sama dengan turunannya adalah u dikali v absen ditambah u absen kali v. Nah, bagaimana? Nah, ini kita buat contoh ya. Misalnya fx itu sama dengan 2x ditambah 3, kemudian di sini 4x dikurang 5 misalnya ya. Nah, itu turunannya adalah f absen x-nya adalah, nah ini yang pertama adalah u dikali v absen, berarti u-nya kan ini ya, u-nya ini, v-nya ini ya, berarti u-nya berarti tetap ya 2x plus 3 kali turunan daripada v absen, turunan dari v, turunan dari v kan tinggal ngambil 4 aja ya, ngambil 4 ditambah ya u absen, jadi u absen turunan dari ini adalah 2 dikali v, tetap ya 4x min 5 ya, sehingga ini sama dengan 4 dikali 2x plus 3 ditambah 2 dikali 4x min 5 gitu ya. Oke, jadi begitu saja. Saya kira ini tinggal nanti dilatih saja, bisa menyelesaikan ya. Kalau mau berlatih bisa coba dikerjakan gx itu sama dengan misalnya 6x min 4 dikali 2x plus 5 ya. Nah, ini coba G absennya berapa ya. Oke, ini bisa dicoba sebagai latihan. Oke, satu lagi ya. Ini bentuk, masih banyak sebenarnya bentuk yang lain, tapi ini saya pilihkan beberapa bentuk saja. Nah, kalau misalnya kok bentuknya seperti ini gimana ya? Jadi kalau ada fx itu adalah ux per vx ya, maka turunannya adalah u absen v dikurang v absen u per v kuadrat. Nah, contohnya bagaimana? Kita contohkan ya. Misalnya, contoh, misalnya fx itu sama dengan 4x misalnya dikali 2x min 1 misalnya ya. Ini misalnya ya. Nah, berapakah fx-nya ya, f absen x-nya ya. Dan absen x-nya kan tentu mengikuti ini ya. U absen berarti u-nya ini adalah, kalau mau ditulis bisa ya. U itu sama dengan ux-nya sama dengan 4x, vx-nya sama dengan 2x min 1 gitu ya. Berarti f absen x sama dengan, berarti u absen. Nah, ini u absennya adalah turunan dari 4x sama dengan 4 ya. 4 dikali v. V-nya adalah 2x min 1 dikurang v absen. Nah, turunannya nih, kalau mau ditulis bisa dulu ditulis ya. U absen itu sama dengan, U absen x sama dengan 4. Terus ini di bawah v absen x itu sama dengan 2 ya. Nah, di sini v absen adalah 2 dikali u-nya adalah 4x ya per v kuadrat. Berarti v kuadrat berarti 2x min 1 kuadrat ya. Sehingga ini sama dengan, ini kalau mau dipecah juga bisa ya, mau dikeluarin. Berarti ini 8x min 4. Inilah min 8x ya. Oke, sehingga ini sama dengan per 2x min 1 kuadrat ya.
Sehingga ini sama dengan 8x kurang 8x kan 0 ya. Min 4 per 2x min 1 kuadrat. Nah, ini eh, contoh turunan ya dalam berbagai bentuk. Nah, ini nanti akan biasanya fungsi-fungsi ini lebih banyak menyasar pada fungsi eh, apa namanya eh, untuk menentukan keuntungannya, tapi lebih banyak di cost-nya ya, karena cost itu kan terdiri dari fixed cost sama variable cost ya. Nah, di variabel itu banyak faktor yang menentukan ya, sehingga bentuk fungsinya bisa beragam. Nah, oke, bagaimana penerapan turunan atau diferensial di ekonomi bisnis ya. Nah, di sini beberapa, jadi ada banyak sebenarnya apa namanya manfaatnya, tapi pada kesempatan ini saya mengambil eh, beberapa saja ya. Nah, di bidang ekonomi, turunan dapat digunakan untuk merepresentasikan biaya marginal. Nah, kalau kemarin kan ya, total biaya ya. Nah, kalau di sini ada biaya marginal, ada pendapatan marginal. Nah, ini istilah baru ya dalam produksi dan penjualan sebuah produk. Nah, ini apa itu biaya marginal? Nah, ya biaya marginal ini mengukur sejauh mana biaya total itu berubah ya, ya, ketika jumlah produksi atau konsumsi suatu barang jasa ditambah. Nah, jadi kalau misalnya biaya produksinya berubah, sejauh mana biaya totalnya juga berubah. Nah, itu biaya marginal. Nah, kalau pendapatan marginal sebaliknya ya. Nah, berapa pendapatan total yang diterima di mana ketika barang itu mengalami perubahan harga. Ya, oke. Ketika saya ulangi lagi ya, untuk pendapatan marginal itu adalah berapa pendapatan total yang diterima ketika penjualan per unitnya itu mengalami perubahan. Nah, nah nanti untuk mengilustrasikan itu kita lebih ke coba contohnya ya. Hmm. Nah, ini beberapa konsep ya. Sebenarnya sebagian udah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, ini ada istilah total cost ya. Total cost itu sudah sebenarnya sudah sempat saya berikan ya. Total cost ini biasanya disimbolkan dengan CX ya. Kalau kemarin TC ya, bisa juga. Tapi ini dalam konteks fungsi itu adalah CX ya. Nah, total cost ini kemarin sudah kita review saja ya. Total cost itu sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Nah, yang fixed cost ini kan berupa konstanta ya. Nah, yang nanti akan di suatu perusahaan semakin kompleks perusahaan itu, maka variable cost ini semakin kompleks juga fungsi-fungsinya. Nah, biasanya variable cost itu berupa fungsi ya. Ya, oke. Nah, ini kemudian total pendapatan ya. Total pendapatan atau revenue, total revenue ya. Disingkat dengan RX ya, karena ini dalam konteks fungsi ya. Total revenue kemarin sudah ya. Berarti total revenue ini sama dengan ya, kemarin total revenue sama dengan P kali Q ya, harga dikali kuantitas barang yang diminta. Nah, kemudian ada istilah profit ya, atau laba, disingkat jadi PX ya. Jadi kalian tahu bahwa kalau laba atau profit itu berarti R-nya, revenue-nya lebih dari cost-nya ya, sehingga rumusnya adalah ini. Profit sama dengan R kurang C. Nah, di sini ada fungsi permintaan ya, merepresentasikan hubungan harga barang dengan jumlah barang yang diproduksi ya. Secara umum, nah sesuai dengan hukum fungsi permintaan atau prinsip, semakin banyak yang diproduksi, maka harga semakin turun. Nah, itu hukum permintaan ya. Nah, itu dinotasikan jika P menotasikan harga, maka di P per DX akan negatif ya. Nah, ini
Nah, maksudnya seperti apa? Kita lihat contohnya. Nah, ini ya. Salah satu apa nih, sebuah perusahaan ya. Oke, ini ya. Sebuah perusahaan mainan memproduksi suatu boneka ini sebenarnya. Boneka dengan fungsi harga sekian. Nah, ini cost-nya ya. Jadi kalau kalian pahami ini berarti ini adalah fixed cost-nya. Ini adalah variable cost-nya ya. Nah, ini eh, variable cost-nya udah mulai kompleks ya dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, di mana X ini adalah jumlah produksi boneka. Nah, kalau sebelumnya ini kita pelajari, kita ubah aja bentuknya ya. Kalau kemarin di sini kan X ya, jumlah produksi boneka. Apakah bisa diubah sesuai dengan yang dipelajari kemarin? Bisa ya. Ini kalau konteks yang sebelumnya C sama dengan 250 plus 3Q gitu ya. Ditambah 0,01 Q kuadrat. Gitu. Kita pakai ini aja ya. Sehingga Q itu adalah jumlah produksi boneka. Ya. Jadi Q itu adalah jumlah produksi boneka. Ya. Nah, oke, jika boneka tersebut dijual dengan harga 14, berapa banyak boneka tersebut harus diproduksi sehingga perusahaan mendapat keuntungan maksimal. Nah, ini untuk mendapat keuntungan maksimal, kita perlu menggunakan konsep turunan. Ya. Jadi, kita perlu cari dulu turunan daripada apa namanya? Oke, ini kita cari dulu profitnya ya, karena yang diminta kan keuntungan maksimal ya. Berarti profit sama dengan kan apa R revenue kurang C kan gitu ya. Nah, revenue-nya ini adalah kan 14, harganya 14 dan Q ya. Berarti 14 Q kan gitu ya. Dikurang C-nya ini adalah ini ya. 250 plus 3Q plus 0,01 Q kuadrat. Nah, kita keluarin dulu ya, pelan-pelan dulu. Ini 14 Q dikurang 250 dikurang 3Q dikurang 0,01 Q kuadrat. Ya. Nah, di sini berarti sama dengan min. Mana ini plus ya pakai. Ini kan 14 Q sama min 3Q ya. Berarti 11 Q ya. Min 250 min 0,01 Q kuadrat. Nah, di sini untuk mencari keuntungan maksimalnya, kita perlu membuat turunan daripada P ini ya, profitnya. Maka ini turunan dari 11 Q adalah 11 ya. Turunan dari min 250 adalah 0 ya, min 0. Turunan daripada min ini atau ini berarti 0,01 kali 2 berarti 0,02 kali Q 2-nya kurang 1 berarti 1 ya. Atau di sini kita tulis 11 dikurang 0,02 Q ya. Nah, untuk mencari jumlah boneka yang harus diproduksi ya, berarti P absennya itu sama dengan 0 ya. Sehingga menjadi 0 sama dengan 11 min 0,02 Q ya. Oke. Nah, di sini menjadi ke sini bawah ya. Berarti 0,02 Q 11 ya. Berarti Q sama dengan 11 per 0,02 ya. Oke, ini tidak salah ya. Oke. Nah, sehingga di sini menjadi berapa? Nah, ini
11 bisa pakai kalkulator ya. Ini sama dengan 220 ya. Jadi jumlah boneka yang harus diproduksi sebanyak 220. Ya, oke, ini sudah bisa ya. Jadi jumlah boneka yang harus diproduksi 220 buah ya. Nah, sekarang kalau misalnya dicari berapa keuntungan maksimalnya kalau dia memproduksi 220 gitu ya. Berarti kita tinggal masukkan ke sini saja ya. P sama dengan 11 Ki dikurangi 250 dikurangi 0,01 Ki kuadrat kan itu ya. Ki-nya ganti dengan 220 ya. Berarti 11 dikali 220 dikurang 250 dikurang 0,01 kali 220 kuadrat. Nah, ini sepertinya perlu pakai kalkulator ya. Silakan dihitung ini. Bentar ya. 11 kali 220 berapa? 11 kali 220 adalah 22 kali 11 22 ya. Berarti 2420 ya. 2420 dikurang 250 dikurang 0,01. Aduh, ini harus pakai kalkulator ya. Hitungnya supaya cepat ya. Oke. Nah, ini coba ya. Bentar dulu ya. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini coba hitung dulu 220 dikali 220 dikali 0,01 ya. Itu adalah 484 ya. Langsung saja. 484 ya. Nah, sehingga 2420 dikurangi 250 dikurangi 484 adalah 1686. Nah, inilah keuntungan maksimalnya ya. 1686. Ya. Itu keuntungan maksimal yang diperoleh oleh perusahaan ini jika fungsi costnya seperti ini dan harganya 14 ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya ya ada kasus 2, silakan coba dikerjakan ya. Oke, dan ini ada kasus 3 ya, jadi tambahan. Nah, dan di sini adalah tugas yang harus kalian selesaikan dan waktunya cukup banyak yaitu 6 hari. Mungkin ya ada yang 5 hari, ada yang 6 hari. Yang pasti adalah H-1 sebelum perkuliahan. Jadi ada 3 soal. Yang pertama adalah selesaikan kasus 2, yang kedua selesaikan kasus 3, dan yang ketiga menyelesaikan 5 pertanyaan ini. Ya, saya kira itu untuk video hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga memberi manfaat buat kalian semuanya. Terima kasih.